arrow, ini Doyok bakal kebingungan tentunya. Apalagi Yamnya dengan arrow yang sangat-sangat ajaibnya, dia juga punya di sini ada sebuah item yang benar-benar sangat menjadi kelemahan daripada seorang Doyoksil, yaitu adalah Divine Glaive. Namun aku melihat juga pola permainan dari Pai dengan cara durability-nya dia berani banget buat 1v1 lawan Ramzu, buat 1v1 lawan Ayam Jago. Walaupun sebenarnya dia tidak selalu atau tidak melulu nge-build ke arah item magical defensive, tapi memang dengan sekitar 81% kill participation yang diamankan sama Sally Boy, kemudian di game yang ketiga kali ini, secara statistik memang benar-benar Alter Ego diungguli dari segi teamfight mereka. Walaupun sebenarnya kita melihat Doyok dengan hero yang bisa dibilang sudah sangat-sangat familiar, yaitu adalah Hayabusa. Namun Hayabusa kali ini memang tidak mendapatkan mungkin bisa dibilang space yang dia butuhkan untuk melakukan split push atau dari segi farming. Dengan Sally Boy yang beda banget sih, dia udah bisa melakukan eksekusi dengan cepat dan mudahnya. Apalagi setupnya ini dari Yam, setupnya ini dari Leo Murphy dan Ahmad ketika pakai Yuzong 3 game kemarin mungkin bisa dibilang katanya bosen. Dan ketika tadi dia pakai Yuzong di game yang kedua, dia kalah. Apakah memang Ahmad ini tidak boleh main Yuzong? Jangan-jangan ya. Makanya dia ketika main Gashen, hero yang kemarin ia bilang adalah hero dengan show of skill, ya barulah di sini bisa dibilang akhirnya Ahmad mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu adalah kemenangannya. Setelah itu dah dari item build dan juga statistik dasar dari in-game tadi di game yang ketiga. Kita akan melihat dari post-match statsnya juga sesaat lagi, karena kita akan melihat damage siapa sih yang paling terbesar. Kalau aku melihat tadi kayaknya emang Sally Boy sering banget menggunakan Mountain Shockernya, dan mungkin saja di sini kita akan melihat dari damage tertinggi Sally Boy. Namun berapa damage tertingginya, mungkinkah akan lebih dari 100.000 atau tidak, nanti kita lihat di post-match stats. Tapi tentunya dengan turret yang diamankan juga dari pihak tim Alter Ego, ini benar-benar mereka ngeratain semuanya. Mereka benar-benar gak meninggalkan sedikit pun, bahkan bisa dibilang dengan 10 turret. Dan ini aku melihat dari segi gold memang walaupun bisa dibilang tidak terlalu jauh-jauh banget, walaupun udah mulai masuk late game, tapi memang damage dari Sally Boy nyentuh sampai 100.000 lebih. Dan di sini sandbagnya ada dari Ramzu dengan menggunakan Esmeralda-nya, dan Leo Murphy The Forgotten One dengan menggunakan Baxianya, ia mampu untuk menjadi tank utama yang sangat luar biasa. Aku juga melihat di sini memang Ramzu sebagai sandbag karena dia menggunakan Esmeralda juga yang bakal jadi bulan-bulanan tentunya untuk seorang Baxia. Apalagi kita tahu sendiri Baxia ini adalah pasifnya ngekat regen yang benar-benar berpengaruh juga untuk absorb damage daripada seorang Esmeralda. Gak cuma Esmeralda, ada Popolen Kupa, ada Kagura juga. Jadi ada 3 hero dengan absorb damage yang regennya juga cukup tinggi. Bisa dibilang ketika udah mengamankan item-item yang memiliki capability untuk lifesteal atau spell farm atau semacamnya. Tapi dengan Hayabusa di sini juga yang terkena stun dari Backshot Shield Unity atau Arrow-nya, tentunya di sini Geek Farm bakal kalah jumlah banget sih. Apalagi kalau misalkan kita tahu sendiri dengan Hayabusa yang sangat-sangat tipis dan tidak memiliki durability yang sangat-sangat besar. Hal ini yang malah membuat teman-teman dari Geek Farm kesulitan untuk memenangkan di game yang ketiga. Apalagi melihat Sally Boy dengan immunity-nya dia juga, dan dia juga sempat bikin Demon Hunter Sword. Ini dia yang mungkin nanti bakal kita bahas di bagian MVP by Ice section tentunya, karena tadi kita sempat melihat ada Endless Battle dan ada Demon Hunter Sword, yang memang Demon Hunter Sword-nya ini ditujukan untuk menambahkan spell fam. Apalagi dia juga melee banget ya kan, dia benar-benar short range banget dan close combat banget. Dan inilah dia kita akan melihat MVP by Axe kita untuk di game yang ketiga. Dan inilah dia MVP by Axe untuk game yang ketiga di match yang kedua kita di hari yang ketiga MPL season ke-6 minggu pertama. Ada Sally Boy dengan 10 poin kill, 3 assist dan 12 assist dan 3 kali tumbang. Walaupun 3 kali tumbang, di sini dia sempat membuat Demon Hunter Sword dan juga Endless Battle, 2 item lifesteal yang sangat-sangat luar biasa, sehingga Sally Boy-nya bisa sustain di depan sana untuk hit and run. Karena tipikal Lee Sun Shin adalah tipikal hit and run tentunya, dan ada Queen Swings di sini. Jadi bisa dibilang secara tidak langsung ada 3 item lifesteal untuk menambahkan durability juga dari Queen Swings, dan ketika di bawah 40% regen HP dan juga spell fam yang dimiliki daripada seorang Sally Boy akan meningkat lebih jauh lagi.
Itulah dia dari MVP by X kita tentunya basic item BOD dan juga Raptor Machete tentunya sangat-sangat wajib untuk seorang Celiboy dengan Yushinshin-nya. Tapi Yushinshin kali ini memang benar-benar Yushinshin yang berani mengambil risiko. Karena kenapa? Karena aku melihatnya Celiboy di teamfight lebih banyak melee daripada serangan range-nya ya. Karena mungkin dengan alasan tertentu apalagi dengan memiliki Demon Hunter Sword, so Celiboy lebih memilih untuk ke arah melee-nya saja. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin Demon Hunter Sword, attack speed-nya bakal lebih bertambah cepat lagi. Apalagi kalau misalkan kita udah hit and run-nya mainnya kayak bener-bener kayak Yushinshin kayak gini. Endless Battle juga akan menjadi item yang wajib banget bagi Yushinshin. Kenapa? Karena tentunya dengan cooldown reduction yang ia miliki, apalagi dengan hit and run gameplaynya, skill yang akan digunakan oleh Celiboy akan lebih sering tentunya dan akan mengeluarkan true damage lebih mudah lagi dengan cooldown reduction dari pasif yang dimiliki oleh seorang Yushinshin. Kita tahu sendiri ketika dia hit dari melee-nya dan menggunakan hit dari range-nya, itu akan mengurangi dari segi cooldown reduction. Dan kita akan melihat seperti apa game yang ketiga tadi. Inilah dia highlight by Mandiri. Yap, inilah dia highlight by Mandiri karena sejak awal sebenarnya Ahmad sudah ditekan abis-abisan, bahkan dari segi objektif di menit yang kedua. Di sini Alter Ego kalah banget. Tapi apa sih yang membuat Alter Ego mampu untuk mendapatkan kemenangannya? Ketika kita melihat di menit yang kelima, bahkan di sini 3 poin sejak awal memang diamankan terlebih dahulu oleh tim Geekfarm. Jawabannya sebenarnya simple, karena misalkan kita melihat dari space, sebenarnya gak ada yang dapetin space. Celiboy juga ditekan habis-habisan. Celiboy diamankan poin killnya, bahkan dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari bottom lane. Tapi ketika momen team fight pick off terjadi, ini dia satu persatu diamankan. Gold demi gold coba untuk di leading. Lalu Celiboynya tidak terpick off lagi ketika tadi dia pertama kali tumbang. Dia mencoba untuk mengamankan dirinya terlebih dahulu. Zoning invasi jungle juga mulai dilakukan. Lalu bisa dibilang di arah bottom lane, ini Painya menang laning phase banget ngelawan Ipin. Ketika memang kita tahu sendiri bahwa Balmond memiliki durability yang hampir sama, bahkan melebihi pergerakan daripada seorang Tamus. Karena kita tahu sendiri Balmond ini memang memenangkan laning phase-nya gampang banget, apalagi dengan pasif yang dimiliki daripada seorang Balmond. Ini akan membuat Balmondnya benar-benar strong banget ketika dia mendapatkan last hit. Dan itu adalah momen-momen dimana salah satunya Balmondnya dapetin momen krusial banget, dan Turtle tentunya. Ini dengan lethal counter, cooldown yang sangat-sangat cepat. Dia juga nge-build karakter Helm tentunya. Bahkan ketika Celiboynya mendapatkan double kill, ini dari segi goldnya beda banget sih. Beda 300, memang beda 300. Tapi ketika team fight-nya terjadi, lihat Ahmadnya mengincar kemana. Ahmadnya benar-benar mengincar ke arah belakang. Dapetin ayam jago, ngedapetin seorang Joker juga. Apalagi dibilang Joker itu bener-bener krusial banget, apalagi ketika arrow-nya kena ke arah Doyoksil daripada seorang Yam. Yam bener-bener sabar banget nungguin arrow-nya. Dia dari belakang nyerangnya, dia dari samping. Dia tidak ingin terlalu monoton dari tengah karena dia tahu bahwa di sini yang bisa ia dapatkan dengan arrow daripada seorang Selenanya adalah Hayabusa dan juga Popolen Kupa. Walaupun kita tahu sendiri ada Kagura di sana, tapi Kagura punya free, so dia gampang banget untuk menghindari atau mengimmune serangan arrow daripada seorang Selena. Dan ini dia ketika team fight. Teman-teman mungkin melihat di sini team fight-nya kenapa bisa diamankan sama Ramzu, karena Ramzunya di area belakang. Tapi di sisi lain di sini alasannya adalah karena formasi dari tim Alter Ego bener-bener terpisah jauh banget sih. Apalagi dengan adanya space segini aja nih, Joker bisa masuk ke dalam sana, Ipin bisa ngerusuh, dan Painya masih jauh banget. Dia yang punya lethal counter, dia yang bisa mengamankan Lordnya. Namun sayangnya ketika diganggu sama Doyoksil, ketika posisinya terlalu jauh dan Pai kebingungan dia mau maju atau enggak, ternyata Lordnya langsung diselebeu sama seorang Ramzu, langsung di Stardust Dance. Dan ternyata ketika momen-momen last minute-nya keluar dari unstoppable-nya seorang Ahmad bener-bener sabar banget untuk melakukan pick off. Karena di sini poin yang paling penting adalah Ahmad itu di late game sama Pai itu gampang banget buat melakukan kill terhadap Kagura, terhadap Esmeralda, dan Popol Kupa. Bisa dibilang bahkan ini bisa jadi solo kill, apalagi melihat Ramzu yang bakal terkena serangan dari seorang Gashennya Ahmad. Plus tadi satu momen juga dari Ahmad udah mengamankan House of Dragon bersama dengan seorang Selenanya daripada Yap. Dan ketika Lord yang
Ini nih Lord yang kedua nih bener-bener udah mulai diamankan terlebih dahulu sama tim Alter Ego. Mereka tidak ingin ada kesalahan lagi. Mereka langsung coba untuk diving terlebih dahulu, walaupun bisa dibilang Doyoksil dan juga Sekarat. Dia 2 kali bolak-balik base terlebih untuk menghadang Lord kali ini. Lordnya emang bener-bener nyusahin banget sih. Shadow Kill memang sudah digunakan, tapi dengan tanpa adanya Shadow Kill dia juga mencoba untuk buying time terlebih dahulu. Lordnya masih bisa di defend. Ketika wipe out itu baru jadi momen yang sangat-sangat apes bagi teman-teman dari Gifam. Terlebih ketika mereka tidak mendapatkan space untuk doyoknya untuk melakukan takedown terhadap lini belakang, dan tentunya hal tersebut ketika setelah wipe out, ketika setelah team fight terjadi malah jadi malapetaka sendiri untuk teman-teman Gifam. Karena lihat di belakang, Sally Boy-nya bener-bener bebas. Dia milih hit lagi, milih hit and run, langsung range lagi, dan ternyata berhasil mendapatkan wipe out di momen menit ke-18. Serta lihat, inilah dia recall dari Alter Ego, the basic, the Joker, controller tentunya. Dengan menggunakan recall partinya, mereka benar-benar langsung memporak-porandakan formasi dan mental dari teman-teman tim Gifam. Dan itulah dia untuk di game yang ketiga. Selesai dari highlight by Money. Anyway, terima kasih yang udah nonton di Magna TV. Jangan lupa untuk saksikan nanti minggu depan lagi.